Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis 7 Oktober 2021, menyatakan pentingnya penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurutnya, hal ini memiliki dampak yang baik untuk mereformasi perpajakan dan mendorong sistem yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Dia juga menegaskan bahwa reformasi perpajakan dapat memperkuat fungsi APBN untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mencapai Indonesia maju pada tahun 2045 mendatang. UU HPP merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan untuk mendukung salah satu cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan perekonomian Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Upaya perwujudan cita-cita ini dilakukan dengan mengadakan pemerataan dan inklusivitas, serta pemaksimalan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. UU HPP sendiri merupakan rangkaian panjang reformasi perpajakan yang telah dan sedang dilakukan, baik reformasi administrasi maupun kebijakan. Dalam sistem keuangan, reformasi pajak diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, sehat, efektif, efisien, yang mampu melayani dinamika aktivitas ekonomi sosial masyarakat. Kemudian, pada sektor fiskal, reformasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja negara, dan lalu, untuk sektor tata kelola negara, reformasi pajak diharapkan dapat menciptakan sistem demokrasi yang matang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai dampak penerapan UU HPP terhadap dinamika perpajakan di Indonesia, ketentuan dan tata cara perpajakan. Ada penggunaan NIK sebagai NPWP serta penagihan pajak antar negara dengan kerjasama resiprokal. Dalam pasal 2 ayat 1 UU HPP, wajib pajak orang pribadi semakin mudah dan praktis untuk menjalankan hak dan menunaikan kewajiban perpajakannya. Karena menurut UU ini, adanya persamaan antara NPWP dengan NIK warga negara. Adapun dalam pasal 20A, pemerintah Indonesia lewat Menteri Keuangan punya wewenang untuk bekerja sama dalam pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra, yaitu terdapat pada ayat 1, lewat perjanjian internasional tertuang dalam ayat 4. Lebih lanjut, dalam ayat 5 disebutkan bahwa kerjasama dapat dilakukan dalam perjanjian bilateral ataupun multilateral dalam penagihan pajak, meliputi 1. Persetujuan penghindaran pajak berganda, 2. Konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan, serta yang terakhir, perjanjian bilateral atau multilateral lainnya. Untuk memenuhi dasar penagihan pajak oleh negara atau yurisdiksi mitra, klaim pajak harus paling sedikit memuat nilai klaim pajak yang dimintakan bantuan penagihan, serta identitas penanggung pajak atas klaim pajak. Hal ini tertuang dalam ayat 7. Setelah memenuhi klaim pajak tersebut, menurut ayat 8, surat paksa diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan penagihan pajak yang berlaku di negara atau yurisdiksi mitra. Selanjutnya, akan membahas tentang ketentuan pajak penghasilan. Pada kesempatan kali ini, pembahasan mengenai ketentuan pajak penghasilan akan dibagi menjadi 3 subbahasan. Yang pertama, ada pengaturan lapisan tarif PPh WP orang pribadi, kemudian ada pengaturan tarif penambahan ambang batas tak kena pajak, dan pengaturan tarif PPh sebesar 22%. Dimulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengaturan tarif PPh WP orang pribadi. Pada tahun 2022, atau dimulai pada tahun 2022, lapisan penghasilan orang pribadi yang dikenai tarif pajak penghasilan terendah 5% dinaikkan menjadi 60 juta, dari sebelumnya 50 juta. Sedangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dinyatakan tetap. Kenaikan batas lapisan atau layer tarif terendah ini memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya. Selanjutnya, pada awalnya hanya terdapat 4 lapisan penghasilan kena pajak, namun sekarang berubah menjadi 5 dengan tambahan lapisan kelima, yaitu pada RUU HPP terdapat tarif pajak untuk orang kaya atau yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar per tahun. Sehingga lapisan pajak dari tarif pajaknya berdasarkan pasal 17 ayat 1 RUU HPP dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, sampai dengan 60 juta tarif pajak 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif pajak 15%,
Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif pajak 25%. Kemudian di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif pajak 30% dan di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak 35%. Selanjutnya, perubahan-perubahan tersebut ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pengusaha UMKM orang pribadi maupun UMKM badan, dan bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak yang lebih besar. Selanjutnya, pada subbahasan kedua, yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dalam UU HPP. Jika dilihat, masyarakat kecil yang tidak perlu membayar pajak adalah mereka yang gajinya di bawah UMR atau di bawah 4,5 juta per bulan. Para orang yang dibebaskan membayar pajak itu biasanya merupakan pegawai pabrik, pelayan kafe, hingga petugas kebersihan. Para pekerja berpenghasilan kecil ini tidak dikenakan pajak dikarenakan pemerintah tidak mengubah batas penghasilan PTKP, yaitu masih tetap 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Artinya, yang dikenakan pajak adalah penghasilan di atas PTKP tersebut. Misalnya, pekerja dengan gaji 4,6 juta ke atas sudah dapat dikenakan PTKP. Dikenakan pajak setiap tahunnya meski tarifnya tidak sebesar orang kaya dan super kaya. Selain itu, yang tidak perlu membayar pajak adalah para pedagang yang usahanya dijalankan sendiri atau UMKM orang pribadi. Contohnya adalah para pedagang warung kopi, warteg, warmindo dengan syarat omset maksimal 500 juta per tahun. Sebelumnya, pelaku UMKM individu semua dikenakan pajak karena tidak ada pengaturan batasan omset yang dikenakan pajak. Misalnya, penghasilan per tahun hanya 50 juta atau bahkan 100 juta per tahun, tetap dikenakan PPh final 0,5%. Selanjutnya adalah pengaturan tarif PPh sebesar 22%. Pemerintah memberlakukan tarif PPh badan sebesar 22% dimulai pada tahun pajak 2022. Di negara-negara Amerika, rata-rata tarif PPh badan yang berlaku sebesar 27,16%. Sedangkan di negara-negara Eropa, rata-rata tarif PPh badan sebesar 18,9%. Namun, penetapan tarif PPh badan di Indonesia dinyatakan sebesar 22%. Namun, hal tersebut masih dikatakan wajar. Pasalnya, angka 22% itu masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tarif PPh badan negara-negara ASEAN sebesar 22,17% dan negara OECD sebesar 22,81%. Penetapan tarif PPh badan ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Penetapan ini pun sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai berupaya meningkatkan kontribusi penerimaan pajak korporasi, namun dengan tetap menjaga iklim investasi di Indonesia. Berikutnya, terdapat ketentuan pajak pertambahan nilai. Pada RUU HPP terbaru terdapat pengaturan terkait dengan kenaikan taraf PPN umum dan pengaturan tarif PPN menjadi 0%. Sebelumnya, perlu diketahui, menurut Suparmono, pengertian pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri atau daerah pabean, baik konsumsi BPK ataupun JKP. Di mana pula, PPN itu sendiri memiliki rumusan 10% kali DPD atau dasar pengenaan pajak. Penaikan tarif PPN umum dari 10% menjadi 11%, kemudian menjadi 12% mulai Januari 2025. Selain itu, dalam RUU ini juga ditetapkan mengenai sistem multi tarif PPN dengan rentang sekitar 5% sampai 15%. Perubahan tarif PPN ini akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP setelah disampaikan pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati. RUU HPP ini juga mengatur soal tarif PPN 0% yang akan diterapkan pada 3 hal, yaitu ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang keempat, terdapat pengungkapan sukarela wajib pajak atau PPSWP. Dalam RUU HPP terdapat pengaturan terkait dengan PPSWP itu sendiri, di mana pula
PPSWP atau pengungkapan sukarela wajib pajak merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui dua kebijakan atau dua skema. Yang mana pertama, pembayaran pajak penghasilan atau PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty. Kedua, pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Harta yang diungkapkan dalam program ini dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai PPh final. Tarif PPh final yang dikenakan berbeda-beda, tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta tersebut. Berdasarkan RUU HPP, program pengungkapan pajak akan berlaku selama 6 bulan, yaitu mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2022. Dalam lanskap internasional, program pengungkapan sukarela dikenal sebagai Voluntary Disclosure Program atau VDP. Secara umum, VDP adalah kesempatan yang ditawarkan otoritas pajak terhadap wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk memperbaiki kewajiban pajaknya berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menjelaskan pula, pemerintah mengadakan program tersebut untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Program ini diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya, maka yang selanjutnya yaitu ketentuan mengenai pajak karbon. Adapun ketentuan ini berisi tentang pungutan baru bagi PLTU batubara. Pungutan pajak baru ini dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan tarif 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Adapun besar tarif pajak karbon dalam RUU HPP lebih rendah dari sebelumnya yang dicanangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang KUP sebesar 75 per karbon dioksida ekuivalen minus. Adapun dasar pertimbangan diberlakukannya pajak karbon yaitu pengenaan pajak ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memulihkan lingkungan yang sesuai target untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dan sebanyak 41% dengan dukungan internasional. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Adapun ketentuan yang selanjutnya yaitu ketentuan mengenai cukai. Ada 2 poin penting yang mengatur mengenai ketentuan cukai ini. Yang pertama yaitu penambahan dan pengurangan jenis barang kena cukai, dan poin yang kedua yaitu penggunaan prinsip pemidanaan. Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai atau yang lebih disingkat BKC diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam Undang-Undang HPP, materi perbuatan Undang-Undang Cukai juga mencakup penerapan prinsip pemberlakuan sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Hal tersebut berlaku pada penyelenggaraan pidana di bidang cukai atas pelanggaran perizinan, pengeluaran barang kena cukai tidak dikemas, barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana, dan juga jual beli pita cukai. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan Om Santi Santi Santi.